Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aida Sari. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas dunia MTCNA tentang networking model. Networking komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, untuk terjalinnya bertukar data diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Aturan tersebutlah yang dinamakan networking model. Apa sih networking model itu? Networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Adapun dua buah model networking, yaitu satu, chaos networking. Bisa dilihat dari gambar yang sudah saya sertakan, yang tampilannya acak-acakan dan tidak terstruktur. Dua, ada networking model. Rapi dan setiap fungsi jaringan komputernya sudah berjalan dengan aturannya. Pada tahun 1974, perusahaan IBM membuat networking model yang bernama SNA, Sistem Arsitektur Network. Karena setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri, timbullah masalah yang dimana akan muncul kesulitan untuk menghubungkan antar vendor. Karena setiap vendornya memiliki networking modelnya masing-masing. Maka dari itu, datanglah Open Networking Model yang berfungsi sebagai pembuka agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi. Jadi, setiap vendor banyak menggunakan networking model yang sama. Langsung saja kita menuju pada pembahasan pertama, yaitu membahas tentang TCP/IP model. TCP/IP model networking, model yang dibuat oleh perusahaan Department of Defense, memiliki 4 layer dan saling digunakan dibanding OSI model. TCP/IP juga mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer bisa saling berkomunikasi. Nah, kali ini saya akan bahas satu persatu dari 4 layer dari TCP/IP model. Yang pertama ada application layer, yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dan mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Contoh service dari application layer. Yang pertama ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Fungsinya untuk mengakses website, biasanya menggunakan port 80. Yang kedua ada HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Berfungsi sama seperti HTTP, tapi lebih aman karena menggunakan enkripsi. Bedanya HTTPS dengan HTTP adalah HTTPS terenkripsi jadi lebih aman, sementara HTTP tidak terenkripsi, yang berpotensi bisa disadap. Ketiga ada POP3, Post Office Protocol v3, untuk mengambil email dari server ke perangkat. Cara kerjanya, email di-download ke komputer. Biasanya email di server bisa terhapus setelah diambil. 4. Ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, berfungsi untuk mengirim email. IMAP, Internet Message Access Protocol, berfungsi untuk membaca email langsung dari server tanpa menghapusnya. Bedanya dengan POP3, email tetap tersimpan di server dan bisa dibuka dari banyak perangkat. SSH, Secure Shell, berfungsi untuk remote login ke server atau router secara aman. Contoh, remote MikroTik via terminal dan remote Linux server. 2. Transport Layer, berfungsi untuk menyajikan atau memberikan servis ke application layer. 2 protokol dalam transport layer. Pertama ada TCP, Transmission Control Protocol. Lebih reliable, andal, digunakan untuk IP karena support error checking. Singkatnya, kalau ada paket hilang, ia langsung dikirim ulang. TCP juga memastikan data sampai tujuan, urutan data benar, tidak ada data yang hilang, dan ada konfigurasi. Contoh penggunaan TCP. 1. Ada HTTP atau HTTPS. Kedua ada FTP, Transfer File, dan SMTP. UDP, User Datagram Protocol. UDP tidak melakukan handshake, konfirmasi, serta tidak melakukan pengiriman ulang. Ia langsung kirim data saja. Karena tidak ada proses tambahan, maka UDP lebih cepat dan ringan. TCP/IP Network Layer, IP yang merupakan nama dari perangkat komputasi seperti pemberian nama pada suatu perangkat di jaringan komputer.
Fungsinya agar dapat saling berkomunikasi antara perangkat jaringan satu dengan perangkat jaringan lainnya. IP juga menyediakan dua fitur penting. Yang pertama ada addressing. IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Dua jenis IP address. Yang pertama ada IPv4, pengalamatan 32 bit dan terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit. Kedua ada IPv6, terbagi menjadi 8 blok. Setiap blok ada 16 bit. Jika dijumlahkan memiliki pengalamatan 128 bit. Routing, salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer, bekerja layaknya kantor pos dan mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Router juga berfungsi untuk mengkoneksikan perangkat komputasi yang berbeda network. Keempat, ada TCP, IP, data link, dan physical layer. Data link fungsinya mengatur pengiriman data antar perangkat yang masih dalam satu jaringan lokal. Tugasnya mengatur MAC address, membuat frame deteksi error sederhana, dan mengatur komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan. Contoh teknologinya ada Ethernet dan Wi-Fi. Contoh perangkat ada switch serta access point. Adapun fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Squeeze, yaitu hanya mendeteksi error tanpa recover. Physical layer fungsinya mengirimkan data dalam bentuk sinyal fisik. Data diubah menjadi sinyal listrik, kabelan, gelombang radio, wifi, serta cahaya fiber optik. Selain itu, ada juga perangkat yang bekerja di layar ini, yaitu kabel, konektor RJ45, serta hub. Adapun perbedaan pada data link layer dan physical layer. Data link mengatur frame, bekerja dengan alamat, dan ada error direction. Physical layer mengirim sinyal, bekerja dengan kabel dan tidak mengatur error. Kemudian ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi adalah proses pembungkusan data saat dikirim dari pengirim ke penerima. Dekapsulasi adalah proses membuka kembali bungkus data saat diterima. Prosesnya kebalikan dari enkapsulasi. Sederhananya, enkapsulasi itu adalah pengirim dan dekapsulasi adalah penerimanya. Model OSI, Open System Interconnection, yang dibuat oleh perusahaan ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984. OSI model terdapat 7 layer. Yang pertama ada physical layer, berfungsi mengirim sinyal fisik dan mengubah data menjadi bit, contohnya kabelan dan fiber optik. Kedua ada data link. Data link layer berfungsi untuk mengatur MAC address dan membuat frame, serta perangkatnya adalah switch. 3. Network layer. Fungsinya mengatur IP address dan routing. Keempat, ada transport layer. Berfungsi mengatur pengiriman data dan menentukan port. Protokolnya ada TCP dan UDP. 5. Session layer. Berfungsi mengatur sesi komunikasi, membuka dan menutup koneksi. 6. Presentation layer. Berfungsi sebagai enkripsi, kompresi, dan format data. 7. Application layer. Fungsinya untuk layanan aplikasi. Contohnya ada HTTP, SMTP, dan DNS. Nah, kenapa sih TCP/IP model ini lebih sering kali digunakan dibanding OSI model? Karena dari sisi perkembangan protokol atau modelnya, TCP/IP model ini lebih dominan dibanding OSI model. Akan tetapi, OSI model ini seringkali dipelajari karena mudah dipahami. Perbedaan lainnya, OSI model lebih detail dan terdiri atas 7 layer. Sementara TCP/IP model lebih sederhana dan terdiri dari 4 layer. Terima kasih pada kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.